Saya awali dulu perbincangan ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, eh, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Kapan bahasa Indonesia terlahir? Dan siapa yang menyangka setelah itu kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945 ya. Pada 1945 negara kita akhirnya bisa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya. Tergantung Anda menyaksikan video ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kebahasaan. Dan kita khususkan pada kesempatan kali ini adalah kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Saya awali dulu perbincangan ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Kapan bahasa Indonesia terlahir? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus paham mengenai sejarah ya. Atau setidaknya kita harus paham kira-kira untuk mengetahui ini ya, kita bisa melihat melalui karya atau khazanah karya tulis yang sudah diterbitkan dari masa ke masa. Kita coba pikirkan kembali, coba kita renungkan kembali, kira-kira pada masa lalu itu sudah ada bahasa Indonesia atau belum. Misalkan pada era kemerdekaan, sudah ada bahasa Indonesia belum? Tentunya sudah ada. Buktinya apa? Buktinya adalah salah satunya adalah teks proklamasi. Teks proklamasi itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian sebelum era kemerdekaan, misalkan pada era zaman Jepang, ya, penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang itu jadi sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Sudah ada bahasa Indonesia atau belum? Tentunya kalau kita melihat karya-karya yang ada pada masa itu sudah ada ya, tentunya sudah ada. Buktinya adalah beberapa karya puisi dari Chairil Anwar ya. Chairil Anwar itu adalah salah satu sastrawan yang dia berada pada masa era pra-kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Jepang ya. Dan seterusnya kita lihat kembali sampai dengan kemudian kira-kira pada era Sumpah Pemuda ya. Jadi masa sebelum penjajahan Jepang itu kan Sumpah Pemuda. Kira-kira sudah atau belum? Oh, ternyata Sumpah Pemuda pun sudah berbahasa Indonesia karena disepakati dengan menggunakan bahasa Indonesia ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum Sumpah Pemuda sudah ada bahasa Indonesia atau belum? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Untuk membuktikannya, kita bisa melihat dari karya-karya yang sudah terbit pada era itu. Sebagai contoh, misalkan, kalau dalam khazanah kesastraan Indonesia, kita mengenal adanya era Balai Pustaka. Ya. Era Balai Pustaka. Nah, kita coba lihat karya-karya pada masa Balai Pustaka itu seperti apa. Apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia atau belum? Contohnya adalah roman Siti Nurbaya ya. Teman-teman mungkin sudah sedikit familiar dengan roman tersebut ya. Roman Siti Nurbaya itu sudah ditulis dalam bahasa Indonesia atau belum? Nah, ternyata kalau kita bisa memperhatikan, roman Siti Nurbaya itu lebih condong dituliskan dengan menggunakan bahasa Melayu ketika itu. Atau dengan kata lain ya, pada era tersebut bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa-bahasa daerah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa daerah. Nah, oleh karena itulah dapat disimbolkan, jika kembali lagi ke pertanyaan tadi, kapan bahasa Indonesia lahir? Tentunya salah satunya adalah pada masa Sumpah Pemuda ya. Teman-teman pasti sudah paham kapan Sumpah Pemuda itu diikrarkan, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya, memang benar. Jadi bahasa Indonesia secara resmi atau secara resmi itu disepakati sebagai bahasa persatuan. Hal ini terbukti atau termaktub di dalam naskah Sumpah Pemuda yang itu terdiri dari 3 poin utama ya. Terdiri dari 3 poin utama, yaitu yang pertama, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maaf, saya tidak urut ya. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ya.
sekali lagi menjunjung bahasa persatuan, bukan berbahasa satu. Karena kalau kita mengatakan berbahasa satu, itu maknanya akan berbeda. Tapi kalau istilahnya adalah, atau kalau diksinya adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, maka maknanya adalah kita dalam konteks kenegaraan, dalam konteks nasional, kita menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam konteks kedaerahan, ya, dalam konteks kedaerahan, kita tetap harus melestarikan bahasa daerah. Dan begitu juga dalam konteks internasional, kita juga diperkenankan untuk belajar bahasa asing. Nah, itulah teman-teman sekalian, sedikit perbincangan mengenai sejarah. Dan perlu kita pahami bersama bahwa sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda, atau sejak disepakatinya Sumpah Pemuda dalam sebuah acara yang bernama yaitu Kongres Pemuda Kedua, ya. Jadi Kongres Pemuda Kedua itu diadakan di Batavia, tepatnya pada tanggal 27 dan 28, ya. 27 dan 28, dan tanggal 28 itulah disepakati Sumpah Pemuda. Pada masa itu kemudian muncullah seorang pemuda yang beliau sangat terkenal dan kemudian menjadi seorang pahlawan nasional, yaitu beliau adalah Muhammad Yamin, ya. Muhammad Yamin ini adalah salah satu, atau ya salah seorang penggagas dari Sumpah Pemuda, yang kemudian dari ide dialah kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme itu awalnya tumbuh dari Sumpah Pemuda itu. Dan siapa yang menyangka setelah itu kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945, ya. Pada 1945 negara kita akhirnya bisa merdeka. Tentunya itu diawali dari adanya kesepakatan Sumpah Pemuda tadi. Kenapa saya katakan Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak awal munculnya rasa nasionalisme? Yaitu karena pada masa sebelum Sumpah Pemuda, pada kenyataannya perjuangan para pemuda atau para pendahulu kita, ya, kakek nenek kita, itu masih bersifat kedaerahan. Tapi sejak kemudian muncullah atau disepakatinya Sumpah Pemuda, pergerakan kemerdekaan kemudian lebih bersifat menasional, ya. Tidak hanya kedaerahan, yang Jawa di Jawa saja, yang di Sunda di Sunda saja, kemudian yang di Bugis saja, tidak, tapi semuanya bersifat nasional, ya. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa Sumpah Pemuda itu adalah salah satu tonggak awal munculnya rasa nasionalisme. Dan siapa yang menyangka dari Sumpah Pemuda itu ada salah satu poin yang kemudian, yaitu poin yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kenapa sih kok saya harus membahas ini pada video kali ini? Karena kita harus paham bersama bahwa bahasa Indonesia itu tidak bisa lepas dari sejarah negara Indonesia. Akan sangat susah kemudian kalau nantinya, ya, entah nanti pemerintahan siapa, akan sangat susah kalau kemudian negara kita akan mengubah bahasa persatuan menjadi bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Karena ada unsur historis yang tidak bisa terlepas dari itu. Jadi misalkan suatu ketika nanti ada kebijakan, ya, ada kebijakan mengganti bahasa persatuan, sepertinya sangat susah. Karena dari segi historis itu sangat kental sekali bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, maka setiap kali kita belajar bahasa Indonesia, kenapa kemudian selalu disisipi dengan unsur-unsur nasionalisme? Ini yang agak berbeda dengan ketika kita belajar bahasa-bahasa yang lain, ya. Misalkan Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar bahasa Arab dan sebagainya, ya. Tidak ada unsur nasionalisme. Tapi kemudian ketika kita belajar bahasa Indonesia, kenapa harus disisipi dengan rasa nasionalisme? Karena itu tadi, ada unsur historis yang tidak bisa lepas dari keberadaan negara Indonesia dan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah sedikit sejarah. Sehingga tujuan saya untuk menyampaikan ini adalah dengan demikian kita bisa sedikit tergugah, ya. Kita sedikit tergugah untuk selalu mencintai bahasa Indonesia, ya. Tentunya mencintai bahasa Indonesia dalam konteks yang sesuai, ya.
dalam lingkup yang sesuai. Kalau kita terlalu cinta kemudian melupakan bahasa yang lain juga tidak baik. Ingat, ada satu semboyan yang kemudian itu dimasyarakatkan oleh badan bahasa ya. Ada 3 hal sikap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah pelajarilah bahasa asing ya. Sehingga dengan 3 langkah ini seharusnya kita bisa berlaku proporsional terhadap semua bahasa yang ada di sekitar kita. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita sudah mengenal ada satu peraturan sebenarnya ya, tentang bahasa itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Entah teman-teman paham atau tidak ya. Tapi ada undang-undangnya yang mengatur tentang salah satunya bahasa, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, oleh karena itu coba teman-teman lihat, Anda cari di internet, saya yakin banyak sekali, tinggal klik saja, tinggal ketik saja ya di mesin pencari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang apa. Kalau sudah ketemu, Anda unduh, kemudian Anda baca ya. Karena di situ ada hal-hal penting yang dibahas di sana, dan tidak hanya bahasa saja. Makanya silakan Anda baca. Tapi dikhususkan karena kita mempelajari tentang bahasa Indonesia, kita khususkan coba kita baca undang-undang tersebut yang khusus membahas tentang bahasa, ya kebahasaan itu sendiri. Nah, itulah rekan-rekan sekalian. Tapi meskipun demikian, walaupun sudah ada undang-undang, apakah penggunaan bahasa itu sudah sesuai dengan tempatnya? Ini adalah sebuah renungan yang tentunya renungan ini harus kita pikirkan bersama. Kemudian jika sudah tahu jawabannya, kira-kira bagaimana seharusnya. Karena pada kenyataannya, sebagai contoh saja, masih sering kita temukan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian mengucapkan lebih memilih untuk menggunakan istilah-istilah asing daripada istilah bahasa Indonesia dalam lingkup nasional. Sekali lagi, makanya kemudian Anda baca undang-undangnya nanti. Kenapa sih kemudian kita lebih sering menggunakan meeting ya? Apalagi kalau pada era pandemi ini pembelajaran bersifat daring ya, bersifat daring. Nah, daring bukan online ya. Kita lebih sering menggunakan meeting ya, Zoom meeting ya. Misalkan, maaf ini saya menyebutkan produk ya, Zoom meeting ya. Kenapa harus meeting? Dan masih banyak lagi ya. Dinner ya. Yuk kita dinner misalkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita renungkan bersama, kira-kira sampai sejauh ini apakah jangan-jangan masyarakat itu sudah mulai melupakan sejarah negaranya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang kemudian melatar belakangi itu. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa saya cukupkan dulu sedikit bincang-bincang ini ya. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.